Kabe sararaku berimba kareba kakomiu. Mudah-mudahan Anda selalu dalam kondisi sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyaksikan berita seputar Sulawesi Tengah bersama saya, Della Rizka. Rangkaian berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Warga desa Tompira, Kabupaten Morowali Utara tewas diterkam buaya saat mencari besi tua. Keluarga korban pelecehan seksual meminta Kepala Desa Soulowe Kabupaten Sigi dicopot dari jabatannya. Tingkat kematian akibat penyakit stroke merupakan yang tertinggi di Indonesia. Upaya pencarian terhadap Andika Lokoro, warga desa Tompira, Kecamatan Petasia Timur, yang diterkam buaya Jumat lalu, akhirnya membuahkan hasil. Laki-laki berusia 32 tahun itu ditemukan sudah tak bernyawa di rawa aliran sungai. Tim SAR gabungan menemukan jasad Andika Lokoro di aliran sungai sekitar 150 meter dari lokasi korban diterkam buaya. Mayat korban langsung dimasukkan ke kantung jenazah dan digotong melintasi sungai. Proses evakuasi jasad korban cukup menegangkan karena tim SAR bersama warga harus melewati sungai dan rawa yang banyak terdapat buaya. Isak tangis keluarga menyambut jasad korban saat tiba di tepi sungai dan dibawa masuk ke mobil ambulans. Satu orang diterkam buaya di Kabupaten Morowali Utara. Sesuai dengan laporan perkembangan dari lapangan bahwa pada hari ini pukul 13.15 waktu Indonesia bagian tengah, korban berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia kurang lebih 150 meter dari lokasi kejadian. Korban langsung dievakuasi oleh tim SAR gabungan menuju rumah sakit daerah. Kami mengimbau pada masyarakat yang aktif untuk beraktivitas di sekitaran sungai untuk mengantisipasi kemungkinan adanya buaya sehingga kejadian serupa tidak akan terulang untuk kedua kalinya. Andika Lokoro sebelumnya dilaporkan hilang setelah diterkam buaya di Desa Bunta, Kecamatan Petasia Timur, 6 Februari lalu. Saat itu korban bersama 3 rekannya sedang mencari besi tua di tepi sungai. Tiba-tiba diterkam buaya berukuran besar. Salah seorang rekannya berusaha menyelamatkan korban namun tidak kuat menahan tarikan buaya tersebut. Syahrul Cahya melaporkan dari Morowali Utara. Keluarga H, korban dugaan pelecehan seksual mendesak agar tersangka WA, Kepala Desa Soulowe, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, dinonaktifkan dari jabatannya dan diproses hukum hingga ke pengadilan. Desakan itu disampaikan sejumlah keluarga H saat mendatangi Sekretariat Jurnalis Palu beberapa hari yang lalu. Mereka membawa poster bertuliskan desakan pencopotan Kepala Desa Soulowe. Keluarga korban menyampaikan sejak kasus ini dilaporkan ke Polres Sigi pada Agustus 2024, proses hukum masih mandek di Kejaksaan Negeri Donggala yang membawahi wilayah Kabupaten Sigi. Korban yang mengalami tekanan psikologis terus mempertanyakan perkembangan kasusnya. Selain itu, sejumlah keluarga korban yang memperjuangkan keadilan mengaku kehilangan akses bantuan sosial dari pemerintah Desa Soulowe. Mandeknya penanganan kasus ini mendapat kritikan dari kalangan pemerhati anak. Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia alias SKP HAM Sulawesi Tengah meminta pihak berwenang untuk serius menangani kasus tersebut. Ya, kami dari SKP HAM Sulawesi Tengah datang meminta dukungan dari teman-teman media hari ini. Kami mendampingi kasus ini sejak tahun 2024, di mana pelaku dari kekerasan seksual yang menimpa anak perempuan adalah kepala desa setempat yang punya relasi sebagai paman dari korban. Bagi kami kasus ini terlambat penanganannya, sudah berlarut-larut, sehingga kami berharap dukungan pemberitaan dari media turut serta bisa mendorong sehingga kasus ini bisa dipercepat. Situasinya korban dalam keadaan traumatis, tertekan, meskipun sehari-hari dia bisa menjalankan aktivitasnya dengan bersekolah, namun situasi di keluarga korban sangat merasa sangat tertekan konteksnya karena pelaku masih saja menjabat, masih saja berkeliaran,
dan masih saja memberikan informasi-informasi bahwa dia tidak akan mungkin terjerat hukum karena tidak ada bukti. Jadi berbagai isu yang kemudian dikeluarkan, statement-statement dikeluarkan untuk membuat situasi semakin tidak nyaman bagi keluarga korban. Menanggapi desakan tersebut, Kepala Seksi Intelijen Kejari Donggala, Ikram, membenarkan jika berkas perkara kasus pelecehan seksual tersebut baru saja dilimpahkan oleh kepolisian. Dalam waktu dekat, Kejaksaan akan menggelar perkara untuk menentukan kelanjutan proses hukum. Bahwa terhadap perkara atas nama tersangka dengan inisial W yang merupakan oknum kepala desa di Kabupaten Sigi yang diduga melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, saat ini penuntut umum telah menerima kembali berkas perkara tersebut dari penyidik. Kemudian dalam waktu dekat penuntut umum akan melakukan ekspos, di mana penuntut umum akan memaparkan hasil penelitian terhadap berkas perkara tersebut terkait keterpenuhan syarat formil material sebagaimana petunjuk yang telah diberikan penuntut umum sebelumnya, guna menentukan perkara tersebut dapat tidaknya untuk dilimpahkan ke pengadilan. Kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Kades Soulwe WA ini terjadi tahun 2023. Namun Kades baru ditetapkan sebagai tersangka pada Agustus 2024. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun Kades tersebut belum ditahan. Ikram Boyaoge melaporkan dari Sigi. Pasangan calon wali Kota Palu Hadianto Rashid Imelda Liliana Muhyiddin ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Palu sebagai wali Kota Palu dan wakil wali Kota Palu terpilih Kamis malam. Penetapan kepala daerah terpilih tersebut melalui rapat pleno terbuka hasil pemilihan serentak tahun 2024. Paslon nomor urut 02 Hadianto Rashid yang diusung Partai Hanura, Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa ini kembali terpilih menjadi wali Kota Palu. Namun Hadianto kali ini berpasangan dengan wakil Imelda Liliana Muhyiddin. Pasangan Hadianto Imelda menang dengan perolehan suara sebanyak 107.166 suara atau 63,36% dari total suara sah. Rapat penetapan yang dipimpin Komisioner KPU Kota Palu ini digelar usai pembacaan putusan atau ketetapan Mahkamah Konstitusi per 5 Februari 2025 terkait gugatan yang dilayangkan kepada Komisi Pemilihan Umum sebelumnya. Pasca putusan ingkrah, Komisi Pemilihan Umum pun menetapkan calon kepala daerah terpilih melalui rapat pleno terbuka. Perwakilan paslon 01 dan 03 dan partai pengusung turut hadir menjadi peserta rapat. Setelah dari sini, kita akan antar ke DPR Kota untuk ditindaklanjuti paripurna. Selanjutnya paling lama juga 3 hari. Bla 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 sampai ke lewat gubernur melalui gubernur untuk kementerian untuk Menteri Presiden. Maka waktu yang cocok menurut Menteri Dalam Negeri 20 Februari. Nah, hasil dari putusan MK kemarin kan ada 270 perkara yang tidak diterima, tidak dilanjutkan. Yang dilanjutkan hanya 40. Berarti logikanya akan ada 270 kepala daerah bertambah dilantik. Begitu? Jadi sangat signifikan kebijakan itu. Olehnya KPU pertama melaksanakan kegiatan ini cepat untuk memastikan pelantikannya serentak. Usai penetapan, KPU Kota Palu menyerahkan berita acara penetapan kepada DPRD Kota Palu untuk dilanjutkan pada rapat paripurna. Salinan berita acara juga diserahkan kepada masing-masing pasangan calon. Sehingga kerja-kerja di periode ini bersama dengan Imelda sebagai wali kota yang akan mendampingi saya, ya insya Allah bisa lebih optimal, lebih maksimal, dan menjadi harapan masyarakat Kota Palu bisa terkawal dengan baik. Wali Kota Palu Hadianto Rashid Imelda Liliana Muhyiddin menekankan pada visi pembangunan Kota Palu yang berkelanjutan. Paslon 02 ini juga memprioritaskan 6 agenda, baik sektor sumber daya manusia, ekonomi, pengembangan kota, lingkungan, pelayanan dasar, dan pemerintahan. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.